Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk saudara yang mendengarkan khotbah ini dimanapun saat ini berada. Senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah Minggu kita hari ini. Besar harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan ketika mendengarkan khotbah ini. Hari ini saudara kita sudah masuk dalam minggu Advent yang pertama tanggal 29 November 2020. Kita bersyukur kasih Tuhan tetap memimpin hidup kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat Tuhan lewat kebenaran firman yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Mari sebelumnya kita merendahkan diri memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saudara. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara juga bisa membuka Alkitab saudara. Kita mendengarkannya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah kita pada minggu Advent yang pertama pagi hari ini. Tema khotbah kita atau tema minggu kita hari ini adalah nubuatan atau nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan. Baga-baga taringo tuharoroni Raja hamuliaon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah masuk dalam minggu Advent yang pertama. Sebagaimana biasanya minggu Advent ini selalu kita peringati sebagai minggu persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan, baik dalam makna Natal, hari kelahiran Kristus, juga dalam makna Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Juga dalam tradisi gereja saudara, minggu Advent ini diperingati sebagai hari tahun baru gerejawi. Artinya dengan kita memasuki minggu Advent ini, kita telah masuk di tahun baru gerejawi. Kita akan memulai lagi segala perjalanan kita dalam tahun baru ini saudara. Oleh karena itu alangkah baiknya sebelum kita melangkah lebih jauh masuk dalam tahun baru gerejawi ini saudara, kita perlu mengintrospeksi diri kita sejenak untuk melihat bahkan menilai perjalanan kehidupan kita sebelumnya untuk menjadi acuan bagaimana kita berbenah melangkah dalam tahun baru gerejawi ini saudara. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan tentunya, sebagaimana Tuhan telah memimpin kita dalam tahun gerejawi yang sudah kita lalui. Demikian penyertaan Tuhan menjadi harapan kita, menuntun kita di tahun gerejawi yang baru ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam minggu Advent yang kita peringati hari ini, itu memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa tidak lama lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal saudara. Walaupun dalam konteks tahun 2020 ini sepertinya perayaan Natal kita tidak bisa rayakan seperti biasa dengan meriah, dengan segala macam kemeriahannya. Tetapi saya yakin saudara, situasi boleh dalam keadaan apapun, tetapi perayaan hati kita yang merayakan Natal itu akan tetap bisa dipenuhi dengan sukacita
karena kehadiran Tuhan tidaklah selalu ditentukan meriahnya sebuah suasana, tetapi itu lebih kepada persiapan hati kita untuk menyambut Dia. Biarlah dalam tahun ini ya kita bisa menyambut Natal dalam kesederhanaan, tetapi dengan makna yang besar bagi setiap kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini sekali lagi nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Hal ini sesungguhnya mengandung makna bahwa Raja Kemuliaan yaitu Tuhan, Dia akan segera datang. Dia akan datang, saudara. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena bagaimanapun tentang kedatangan Tuhan dibutuhkan persiapan untuk menyambutnya. Jika tidak, saudara, sebagaimana Yesus berbicara tentang 10 perempuan yang sedang menyambut kedatangan mempelai itu, ada 5 yang bijak tetapi ada 5 yang bodoh. Pada akhirnya orang yang sungguh-sungguh siap sedia menantikan kedatangan Tuhan itu, dia akan menikmati kebahagiaan. Tetapi orang bodoh tadi yang kurang dalam persiapan penyambutan kedatangan Tuhan itu, dia akan mengalami penderitaan dan kesusahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat konteks pembacaan kita Mazmur 24 ini, saudara, sesungguhnya kita dapat memahami bahwa ini berbicara tentang peristiwa di mana Daud membawa kembali tabut perjanjian Allah masuk ke Yerusalem. Setelah sekian lama tabut itu ada di tengah-tengah atau ya dirampas oleh orang Filistin, saudara. Sehingga ketika Daud dikokohkan menjadi raja atas Israel, hal yang pertama dia lakukan adalah mengembalikan tabut untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Sehingga pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang ringan, saudara. Suatu pekerjaan yang memang membutuhkan komitmen iman, persiapan hati yang sungguh-sungguh. Jika tidak, saudara, maka kita bisa melihat bagaimana pengalaman yang terjadi ketika seorang menyentuhkan tangannya ke tabut itu. Pada saat itu juga dia mati karena kekudusan Tuhan, saudara. Oleh karena itu ketika kita melihat pembacaan ini, sebenarnya kita bisa melihat secara keseluruhan dari ayat yang pertama. Di sana ditegaskan bahwa Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Dia adalah Allah yang maha kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang mengaturkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga Dia Allah yang besar dan maha kudus itu adalah Allah yang kita layani, yang kita sembah, yang seharusnya kita melayani menyembah Dia di dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Itu yang diharapkan, saudara. Pada saat pemindahan tabut itu, saudara, Daud di sana beserta dengan bangsa Israel sangat bersukacita hati mereka. Ya, di sana mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, yaitu Tuhan yang berkenan kembali, yang melawat umatnya kembali mau tinggal bersama-sama dengan umatnya di tengah-tengah umat pilihannya itu sendiri. Maka dengan kehadiran Tuhan, umat itu dengan sendirinya terdorong untuk melayani Tuhan dengan sukacita, memuliakan Tuhan dengan segenap hati mereka. Itu yang kita perhatikan dalam konteks pembacaan ini, saudara. Dalam konsep orang Israel memang berbicara tentang tabut perjanjian, sama itu artinya berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sebab kalau kita perhatikan, tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, saudara. Ketika mereka melihat tabut, artinya mereka sedang menyaksikan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan. Hal itulah yang menggetarkan mereka secara spiritual. Tetapi kalau kita perhatikan juga menjadi beban khusus secara psikologis bagi mereka. Secara spiritual, secara kerohanian mereka bergetar karena mereka diangkat kembali hatinya untuk melihat, menyaksikan, merasakan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan. Tetapi juga menjadi beban secara psikologis. Itu sebabnya ketika mereka melihat tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem, mereka sangat bersuka cita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Melalui pembacaan kita hari ini, kita dapat mengerti tentang siapa Tuhan. Dan menurut penjelasan pemazmur yang kita baca di sini, bahwa Tuhan itu adalah pemilik bumi. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang mengaturkan dan memelihara sehingga semuanya itu dapat tercipta, teratur dan baik. Itulah Tuhan yang dimaknai oleh orang Israel dalam simbol tabut perjanjian yang dibawa kembali masuk oleh Daud ke tengah-tengah mereka di Yerusalem, saudara. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia pemelihara dan juga dia Tuhan yang menciptakannya secara teratur dan baik. Artinya ketika kita berbicara tentang Tuhan, dialah sumber kehidupan kita. Sumber dari segala hal yang bisa kita miliki dalam kehidupan ini. Selain itu saudara, Tuhan juga diberitakan sebagai Allah yang kudus. Ini yang kita katakan tadi. Sehingga orang yang mau datang kepada Tuhan, dia harus mau hidup dalam kekudusan, membekali dirinya, memahami bagaimana konsep kekudusan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Mereka harus menguduskan dirinya. Dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat sebelumnya, yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak mau bersumpah palsu. Artinya menjaga benar-benar kekudusan itu di dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan, dikatakan tanpa kekudusan, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Setelah menjelaskan siapa Tuhan, saudara, Allah Israel yang akan datang ke kota kudus Yerusalem itu, dan siapa yang layak menyambutnya, maka pemazmur di sini menghimbau agar umatnya itu menyambut dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan. Nubuatan tentang kedatangan dan penyambutan Raja kemuliaan inilah yang akan kita lihat dalam khotbah kita hari ini. Setelah pemazmur menjelaskan tadi bagaimana keberadaan Allah yang disimbolkan dalam tabut perjanjian itu, lalu seperti apa sikap umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah mereka, maka kita bisa melihat di sini bagaimana nubuat ini juga menjadi sebuah pengharapan sepanjang masa, sepanjang segala abad untuk setiap orang yang percaya, yang memahami tentang Tuhan Allah yang Maha Kudus itu pencipta segala sesuatu, yang mampu mempersiapkan dirinya dalam menyambut Tuhan. Maka kita akan melihat saudara bagaimana kesiapan umat Tuhan untuk menyambut masuknya Tuhan di tengah-tengah mereka melalui tabut itu ke Yerusalem. Dalam konteks pembacaan kita tadi dijelaskan bahwa Raja kemuliaan itu adalah Tuhan Allah Israel, saudara. Status Raja membuat dia mulia. Status Raja juga membuat dia layak untuk dimuliakan. Tentu kemuliaannya itu dikatakan lebih dari hanya sekedar kemuliaan seorang raja biasa. Karena apa, saudara? Bagaimanapun pemazmur menyampaikan cara penyambutan Raja kemuliaan itu dalam konteks kita hari ini. Pemazmur menjelaskan ada dua cara. Angkatlah kepalamu dan terangkatlah pintu gerbang yang berabad-abad. Ada dua hal yang disiratkan oleh pemazmur yang perlu kita gali dan pahami sebagai pembelajaran bagi kita memahami tentang nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan itu. Bagaimana nubuat ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita, juga menjadi sebuah awasan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita. Memang saya katakan tadi saudara, konsep tentang Advent kita bisa pahami dalam dua pengertian. Yang pertama adalah konsep dalam pemahaman Natal, yaitu kelahiran Kristus. Tetapi yang kedua adalah konsep tentang hari Maranatha, kedatangan Kristus. Kalau dalam konsep Natal kita memahami itu, Yesus datang dengan segala kerendahan dirinya. Dia yang adalah Raja, dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan visinya adalah kasih, yaitu untuk mengasihi semua orang-orang berdosa. Dikasihinya, dibawanya kembali untuk berdamai dengan Bapa di surga. Tetapi dalam konsep kedatangan Maranatha, saudara, kita bisa pahami bahwa di sana kita bisa melihat bahwa Kristus akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan dia datang sebagai Raja
di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, yang tentunya akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu yang kita dengarkan dalam khotbah kita minggu yang lalu, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, maksud dari ungkapan inilah yang akan kita gali. Kita akan coba lihat satu persatu. Dikatakan angkatlah kepalamu. Yang pertama adalah angkatlah kepalamu. Ini mengandung pengertian, saudara. Berhentilah berkabung, tetapi bersukacitalah. Ini yang akan kita lihat. Bagaimana kesiapan umat Tuhan menyambut kedatangan Tuhan itu. Raja kemuliaan itu. Di sini katakan angkat kepalamu. Artinya berhentilah berkabung, tetapi bersukacitalah. Apa maksud ini, saudara? Sebelum menjadi ibu kota Israel, saudara, Yerusalem seringkali dikuasai oleh orang-orang Palestina, saudara. Di mana kalau kita lihat orang Israel saat itu sering tertunduk malu kepada karena mereka sering dikalahkan oleh orang-orang Palestina, dikuasai oleh orang Palestina. Namun ketika Raja kemuliaan itu datang, saudara, dia membawa semangat dan pengharapan yang baru bagi umatnya, di mana semua umat Tuhan yang tadinya mereka tertunduk malu karena kekalahan atau terpuruk karena kondisi yang tidak mengenakan, sekarang dengan datangnya Raja kemuliaan ini, mereka diminta berhenti untuk bergabung. Mereka diminta untuk mengangkat kepala mereka sebagai tanda kemenangan, sebagai tanda sukacita, karena Raja kemuliaan itu adalah datang melawat umatnya dengan segala keperkasaan dan kemenangan di tangannya. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, angkatlah kepalamu. Kita bisa melihat bagaimana ketika kita tertunduk menandakan beratnya beban, beratnya pergumulan, atau perasa sebagai bentuk perasaan malu, atau tidak sanggup untuk menatap karena kita memang lemah dan tidak berdaya. Tetapi dengan datangnya Raja kemuliaan ini, dia memberikan sebuah pengharapan, kekuatan baru kepada kita, bahwa datangnya Raja kemuliaan ini adalah memberikan kita pengharapan. Sehingga pengharapan ini, pengharapan kekuatan, pengharapan akan kemenangan, pengharapan akan sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga simbol dari semuanya itu dikatakan angkatlah kepalamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam momen Advent seperti ini penting bagi kita, saudara. Karena dalam berita Advent yang akan kita terima beberapa minggu ini adalah berita sukacita yang memberikan kepada kita pengharapan kekal, baik dalam kelahiran Kristus, dalam penyambutan Natal kita nanti, juga dalam hari Maranatha. Sesungguhnya sebagai orang percaya, hari Maranatha itu adalah hari pengharapan sukacita, karena di sana kita akan bisa menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan kita yang sudah menang. Kita adalah orang-orang yang sudah juga mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih Tuhan, hal ini bermakna bahwa dalam menyambut Raja kemuliaan, seharusnya kita melakukannya dengan girang tanpa ragu, namun dengan optimisme yang tinggi sebagai simbol kepala yang ditegakkan. Dan sukacita kemenangan seharusnya menjadi warna khusus dalam menyambut Raja di atas segala raja tersebut. Saya artinya memberikan pemahaman ini supaya setiap kita boleh mempersiapkan diri dengan baik, memahami bahwa Tuhan akan datang melawat umatnya, melawat kehidupan kita. Apapun keadaan kita sebelum atau selama ini, sebelumnya, kita memiliki pengharapan dengan datangnya Tuhan, Dia akan menolong kita. Dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, Dia akan menuntun, memberkati, dan membebaskan kita. Sehingga mari kita mengangkat kepala, tegakkan kepalamu. Pandang Tuhan dengan segala pengharapan sukacita yang akan kita terima dari Dia. Itu yang kita lihat, saudara. Yang kedua, terangkatlah pintu-pintu gerbang. Artinya, singkirkan segala beban penghalang yang dapat merintangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pintu gerbang, saudara, dibuat sebagai pintu masuk ke dalam sebuah kota atau ke dalam sebuah rumah. Pintu gerbang ini merupakan pusat dari penyambutan segala sesuatu yang kita harapkan datang di tempat itu, saudara. Itu yang kita lihat. Pemazmur memberi gambaran bahwa ada banyak pintu yang sudah terbangun lama dalam tradisi yang dapat menghalangi hadirnya Tuhan
dalam kehidupan kita. Sebelum kita sungguh-sungguh menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita jujur, ada begitu banyak pintu-pintu yang terbuka dalam hidup kita, yang kita bangun dari tradisi, ya, kemanusiaan kita, yang membuat kita selama ini boleh melihat, ya, kehidupan ini hanya dari sisi-sisi duniawi saja. Tetapi dengan hadirnya Tuhan di sini, saudara, yang dapat menghalangi kita datang kepada Tuhan selama ini, tetapi dengan hadirnya Tuhan melalui kebenaran ini, kita diajak supaya kita mengangkat segala pintu-pintu itu, atau bahkan membuang segala pintu-pintu itu, atau tidak usah lagi bersandar atau memakai pintu-pintu tersebut. Kenapa, saudara? Karena selama pintu yang dibangun oleh tradisi dan dalam keangkuhan itu masih berdiri kokoh, maka itu akan menjadi penghalang anugerah bagi kita untuk menikmati kehadiran Tuhan, Raja kemuliaan yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Selama pintu-pintu yang dibangun melalui tradisi kedagingan kita itu masih kita pelihara, akan sangat sulit Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu yang diharapkan. Karena Tuhan mau hanya ada satu pintu untuk Dia. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad itu. Mari kita mengangkat segala beban, menyingkirkan segala perkara penghalang yang merintangi datangnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang diharapkan. Raja kemuliaan yang penuh dengan sukacita ini ingin sungguh-sungguh hadir, masuk melawat umatnya. Ketika Dia ada di tengah-tengah umatnya, maka kehadiran Tuhan itu menjadi jawaban, menjadi solusi untuk setiap perkara kehidupan yang dialami oleh umat Tuhan, termasuk kita pada saat ini, saudaraku. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, lewat kebenaran ini, saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan semesta alam itu telah menyatakan kasih-Nya. Untuk apa Tuhan menyatakan kasih-Nya? Dia menyatakan kasih-Nya untuk melawat umat-Nya. Ini penting, saudara. Kasih yang begitu besar dinyatakan, dicurahkan sebagai tanda kepedulian Tuhan kepada umat-Nya, kepada kita semua yang penuh dengan tekanan-tekanan kehidupan, yang penuh dengan pergumulan-pergumulan yang membuat kepala kita tertunduk selama ini. Tetapi dengan nubuatan ini kita dihidupkan, semangat kita kembali, gairah kita kembali, optimisme kita kembali oleh karena Tuhan, saudara. Untuk itu, saudaraku, angkatlah kepalamu. Apapun persoalan hidup yang selama ini menindih, menimpa, membelenggu, menekan hidupmu, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita kembali menegakkan kepala kita, mengangkat kepala kita. Tanda bahwa kita adalah orang yang sudah dilawat dalam kemenangan Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan mendatangkan kekuatan, mendatangkan semangat, mendatangkan sukacita bagi kita untuk bisa bangkit melihat pengharapan kita di dalam Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan sukacita di dalam Dia. Dan mari kita membuang setiap pintu-pintu penghalang itu. Apapun yang menjadi penghalang sukacita kita di dalam Tuhan selama ini. Mungkin tradisi-tradisi yang dibangun oleh keangkuhan kemanusiaan kita, atau oleh karena tradisi-tradisi keduniawan kita. Dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, Tuhan hanya membutuhkan satu pintu yang kita sediakan bagi Dia. Oleh karena pintu-pintu yang lain kita buang, kita angkat, kita tutup rapat, saudara. Kita hanya membuka pintu itu hanya untuk Tuhan. Sehingga dengan terbukanya pintu untuk Tuhan, Dia akan masuk melawat kita. Dia akan masuk menuntun kehidupan kita. Itu yang kita bisa lihat di dalam pembacaan Wahyu 3 ayat 20, saudara. Kalau kita baca di sana, firman Tuhan sangat jelas menggambarkan. Saudaraku, saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20, saudara. Dia katakan demikian. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini sebuah pengharapan bagi kita, saudara. Betapa Tuhan menginginkan kita masing-masing membukakan pintu bagi Tuhan, mengangkat
pintu bagi Tuhan, sehingga segala yang dirancangkan Tuhan bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Itu pengharapan kita, saudara. Dan juga melalui kebenaran ini, mari kita membuka hati sungguh-sungguh di tengah-tengah perayaan Minggu Advent yang berbahagia ini, saudara. Kita kembali mempersiapkan hati kita dengan benar, dengan baik, untuk sungguh mau menyambut Tuhan, baik dalam konsep Natal yang akan kita rayakan dalam kesederhanaan Desember ini, ataupun dalam konsep penantian Maranatha yang terus menjadi sebuah pengharapan iman kita di dalam Tuhan, saudara. Mari kita menjadi pribadi yang selalu siap, yang selalu membenahi diri, yang selalu mau menegakkan kepala untuk memandang Tuhan dengan benar, dengan penuh sukacita. Kita mau mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, saudara. Dialah Raja kemuliaan, Dia gagah dan perkasa. Sehingga ketika kita mempunyai pergumulan-pergumulan beban yang berat yang menekan kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyapa kita, maka pergumulan beban berat saudara juga akan diangkat, dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga nubuatan tentang kedatangan Raja kemuliaan ini menjadi berita sukacita besar bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, bagi setiap kita yang mengharapkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi juga menjadi awasan bagi setiap kita supaya membenahi diri, sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mau hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sehingga lihatlah Tuhan dalam kekudusannya, Dia pencipta segalanya, pemelihara kehidupan kita. Tetapi Dia Tuhan yang kudus, yang mengharapkan setiap kita umatnya hidup dalam kekudusan, sehingga kita layak untuk menyambut Dia di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya memberkati kita dengan kebenaran ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyapa kami dalam minggu kami hari ini. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengarkan saat ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan khotbah ini. Bantu mereka untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan yang baik, Engkau tahu hidup kami semua dalam masa minggu-minggu Advent ini, Tuhan. Penantian akan kedatangan Tuhan baik dalam makna Natal juga dalam makna Maranatha. Kami sungguh menjadi pribadi yang disiapkan oleh Tuhan dengan kepala tegak dan juga hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Datanglah Raja kemuliaan, berkatilah kehidupan umat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita pun hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Khususnya umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka diberkati, dilawat dan dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mencari jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Masih banyak umat Tuhan yang mengharapkan anugerah-Mu saat ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh ditolong, dilawat, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami tetap memohon, bantu kami saudara untuk selalu membagikan, men-share video renungan ini, khotbah ini, supaya ada banyak orang bisa menonton, mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara yang telah beroleh berkat ketika menonton khotbah ini. Dan saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.